Bab 1211. Bertekad untuk menang. Di dalam formasi burung vermilion, Tian Wen tampak sangat acak-acakan, jubahnya hampir terbakar habis oleh api, dan sekujur tubuhnya menanggung banyak luka bakar akibat api. Membunuh Tian Wen memang mungkin, tetapi dia masih punya kegunaannya saat ini. Kekuatan spiritual Ning Fan menyatu ke dalamnya, dan sosok burung vermilion perlahan menghilang, seluruh formasi tampak larut. Tian Wen, kehabisan tenaga, berlutut di tanah, langsung batuk darah segar. Akhirnya, formasi burung vermilion telah lenyap. Dan dia perlahan menyadari ada yang tidak beres di sekelilingnya, jadi dia segera melihat ke sekelilingnya. Dia dikelilingi oleh orang-orang dari dua sekte. Bawa dia kembali ke sekte untuk diinterogasi secara ketat. Ya, Master Sekte. Mata Tian Wen bergetar, menatap Ning Fan dengan kaget. Pemuda ini ternyata adalah pemimpin aliansi 4 sekte. Di tempat lain, Zhang Xiong telah memimpin sekelompok pengikut Sekte 100 Binatang, bergegas menuju Sekte 100 Binatang, ekspresinya panik. Kamu harus mengerti, Sekte 100 Binatang adalah hasil kerja kerasnya seumur hidup, tidak mungkin sekte itu hilang karena kejadian ini. Sedangkan Tian Wen, tetua dari Sekte Terbang Abadi, dia sudah tidak begitu penting lagi. Akan lebih baik kalau dia mati, dengan begitu orang-orang dari Sekte Terbang Abadi tidak akan bisa menemukannya. Sekte 100 Binatang sudah lama penuh dengan lubang, dengan para pengikut Sekte Venue milik Huang Gu yang sudah membantai dengan gila-gilaan. Dibandingkan dengan Huang Gu yang gila, Miao Xi tetap jauh lebih tenang, melepaskan tangannya dan menatap ke langit. Hampir 1 jam telah berlalu sekarang, dan tugas mereka hampir berakhir. Maka, dia segera menoleh ke Huang Gu dan langsung berkata, Huang Gu, kita bisa mundur sekarang. Apa maksudmu, mundur? Aku ingin menghabisi Sekte 100 Binatang, tanpa menyisakan satu pun baju zirah. Apakah kau lupa kata-kata Master Sekte? Huang Gu langsung tenang, menginjak-injak tengkorak seorang murid Sekte 100 Binatang yang terjatuh sambil melihat ke arah istana yang jauh. Sekarang, semua pengikut Sekte 100 Binatang telah mundur jauh ke dalam sekte, hanya selangkah lagi dari pemusnahan. Namun, dia juga harus mendengarkan Ning Fan, sang Master Sekte. Semua murid Sekte Venue, segera mundur. Melihat Huang Gu akhirnya mulai menarik pengikut Sekte Venue, hati Miao Xi berangsur-angsur tenang, dan kemudian dia juga menyuruh pengikut Sekte Yin Kors mundur satu demi satu. 1 jam kemudian, Zhang Xiong dan para pengikut Sekte 100 Binatang akhirnya kembali ke sekte. Namun gerbang sekte itu sudah menjadi sungai darah, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Jejak pembantaian terlihat di mana-mana. Melihat mayat para pengikut Sekte 100 Binatang, Zhang Xiong merasakan jantungnya ditusuk dengan keras, rasa sakit itu membuatnya putus asa. Dia tahu bahwa kali ini, Sekte 100 Binatang dapat dikatakan telah tamat. Master Sekte, kau akhirnya kembali. Sekte 100 Binatang kami telah menderita banyak korban. Jika kau kembali selangkah lebih lambat, Sekte 100 Binatang kami mungkin akan hancur. Orang yang berteriak dan bergegas menghampiri adalah tetua agung dari Sekte 100 Binatang yang berlutut di depan Zhang Xiong. Wajah Zhang Xiong berubah pucat, dan dia merasa makin jijik dengan tangisan menyedihkan sang tetua agung. Kemarahannya pun meledak, dia pun mencengkeram pakaian tetua agung dan langsung mengangkatnya. Sebagai tetua agung, mengapa kamu masih hidup? Saat kau pergi, aku sudah menginstruksikanmu untuk mengambil semua tindakan pencegahan. Bagaimana bisa jadi begini? Sang tetua agung tidak tahu bagaimana menjelaskannya, wajahnya dipenuhi teror. Sampah tak berguna. Sambil menyingkirkan sang tetua agung, wajah Zhang Xiong menjadi semakin pucat karena marah. Di dalam sekte Singa Ganas dari aliansi 4 sekte, para pengikut Gunung Suiyun telah menetap, dan sekarang para pemimpin berbagai sekte telah berkumpul di aula besar. Aula dipenuhi dengan kegembiraan, suasana yang menggembirakan membuat banyak orang luar biasa gembira dengan acara malam itu. Sekte 100 Binatang telah menindas mereka sejak lama, dan kali ini bisa dikatakan mereka telah membalas dendam. Di tengah kegembiraan, wakil Master Sekte Zhuang Peng melangkah maju, menatap Ning Fan di atas kursi utama. Master Sekte, kurasa kita harus memanfaatkan kemenangan kita dan merebut seluruh Sekte 100 Binatang sekaligus. Para Master Sekte lainnya juga menyatakan persetujuannya. Ning Fan mengangguk, karena memang itulah yang ada dalam pikirannya. Memanfaatkan kemenangan itu merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk mengalahkan Sekte 100 Binatang. Dan setelah waktu ini, identitasnya akan segera diketahui oleh orang-orang dari Sekte Terbang Abadi. Namun, saat itu sudah terlambat. Aliansi 4 sekte memiliki fondasi yang kokoh, dan bahkan Sekte Abadi Terbang pun tak berani bertindak gegabah. Mengalahkan Sekte 100 Binatang adalah suatu keharusan. Keesokan paginya saat fajar baru saja menerangi langit. Ning Fan telah memimpin puluhan ribu pengikut aliansi, langsung menuju Sekte 100 Binatang.
Sekte 100 binatang yang luas kini tampak sangat sunyi. Di kaki gunung Sekte 100 binatang, Zhang Xiong, sang master sekte, mengenakan jubah hitam, memegang pedang besar, duduk di kursi. Di belakangnya adalah semua murid Sekte 100 binatang. Sekte yang pernah beranggotakan 3.000 orang, kini hanya tinggal kurang dari 1.200 orang. Zhang Xiong memilih menunggu di sini karena dia menduga orang-orang dari aliansi 4 sekte pasti akan segera menyerang, tidak memberi Sekte 100 binatang kesempatan untuk bernapas. Dan semuanya sesuai dengan dugaannya, orang-orang dari aliansi 4 sekte telah muncul. Keunggulan jumlah telah membuat banyak orang di Sekte 100 binatang putus asa. Bahkan sekarang, beberapa orang sudah mulai merasa takut. Ning Fan, yang bersembunyi di antara orang-orang, mengambil alih pimpinan, diikuti oleh para pemimpin dari 4 sekte. Sang singa ganas melangkah maju, bayangan singa buas itu tampak menjulang di belakangnya, dan dia menyeringai dingin. Zhang Xiong, aku tidak menyangka Sekte 100 binatang milikmu akan jatuh ke kondisi seperti ini. Aku yakin kau bahkan tidak pernah memimpikannya, ya. Zhang Xiong mendengus dingin, memegang pedang dan perlahan berdiri, sudah bersiap untuk kematian. Semua murid, ikuti aku ke pembantaian. Zhang Xiong segera menyerbu ke depan, bersama keempat master sekte singa sengit dan yang lainnya menyerang secara bersamaan. Bab 1212. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pertarungan pun dimulai, namun Sekte 100 binatang sudah dikalahkan dengan mudah. Langit diwarnai warna darah pekat, dan suara pembantaian memenuhi seluruh sekte. Udara makin dipenuhi aroma darah yang pekat, saat banyak sekali murid Sekte 100 binatang jatuh ke tanah. Meskipun Zhang Xiong memiliki teknik spiritual, ia dengan cepat mengalami kerugian saat berhadapan dengan kekuatan gabungan 4 penyerang. Aliran darah segar menyembur keluar dan sebelum dia bisa pulih, seekor singa hantu telah menerkam, dengan brutal merobek lengannya. Ah! Darah menutupi matanya saat Zhang Xiong, yang kesakitan, mengayunkan pedang panjangnya dengan satu tangan, dengan panik menebas ke segala arah, berjuang mati-matian di saat-saat terakhirnya. Keempatnya menyerang secara bersamaan lagi. Saat darah berceceran, tubuh Zhang Xiong yang penuh luka akhirnya perlahan jatuh. Jatuhnya Zhang Xiong juga menandai kehancuran seluruh Sekte 100 binatang. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, dan banyak pengikut Sekte 100 binatang berlutut dan menyerah. Dalam pertarungan ini, aliansi 4 sekte menang sepenuhnya, dan Sekte 100 binatang pun musnah total. Di dalam gudang harta karun Sekte 100 binatang, masih banyak harta karun yang belum hancur pada waktunya. Bagi Ning Fan dan anggota aliansi 4 sekte lainnya, meskipun harta yang mereka miliki tidak banyak, mereka tentu tidak meninggalkan satupun. Setelah mengosongkan brankas, anggota aliansi 4 sekte meninggalkan Sekte 100 binatang. Berita tentang penghancuran Sekte 100 binatang oleh aliansi 4 sekte dengan cepat menyebar di antara semua sekte. Bagi sebagian besar sekte tingkat rendah, berita ini bagaikan petir yang benar-benar mengagetkan setiap orang dari mereka. Di mata sekte-sekte tingkat rendah ini, Sekte 100 binatang merupakan kehadiran yang agung. Sekarang, dengan musnahnya Sekte 100 binatang, aliansi 4 sekte tampak seperti kekuatan terkuat dalam pikiran mereka. Itulah Sekte 100 binatang. Pada saat yang sama, hal ini membuat banyak master sekte tingkat rendah meneguhkan keputusan mereka untuk berpihak pada aliansi 4 sekte, setidaknya memastikan untuk tidak menyinggung mereka. Berita ini pun perlahan menyebar di kalangan sekte atas, bagi 5 sekte besar, berita ini juga mengejutkan. Yang paling terkejut adalah Sekte Terbang Abadi. Ketika Master Sekte Zai Yonghui dari Sekte Terbang Abadi menerima berita ini, dia sangat terkejut. Awalnya, dia berencana menggunakan Sekte 100 binatang untuk menghancurkan aliansi 4 sekte dan kemudian menaklukkan Sekte 100 binatang, sehingga menguntungkan Sekte Terbang Abadi 2 kali lipat. Untuk itu, dia bahkan telah mengirim seorang tetua dari Sekte Terbang Abadi. Namun kini, yang diterimanya adalah berita kehancuran Sekte 100 binatang, sesuatu yang sulit diterimanya. Aliansi 4 sekte selalu terpecah belah, mengingat Tian Wen juga merupakan ahli formasi terkenal dalam Sekte Terbang Abadi, bagaimana Sekte 100 binatang bisa dikalahkan. Di aula utama, Zai Yonghui tampak sangat khawatir, ia merenung sejenak sebelum menoleh ke sosok yang berlutut di aula, ceritakan secara terperinci, bagaimana tepatnya ini bisa terjadi. Mengapa Sekte 100 binatang dimusnahkan begitu cepat? Murid Sekte Terbang Abadi yang berlutut sudah basah oleh keringat dan menggigil ketakutan. Mendengar pertanyaan Zai Yonghui, ia langsung berkata, melapor kepada ketua sekte, kabarnya 4 sekte bekerja sama dalam serangan diam-diam terhadap Sekte 100 binatang, lalu merebut sekte tersebut kemarin pagi dengan kekuatan 4 sekte. Setelah mendengarkan laporan murid ini, Zai Yonghui makin merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Aliansi 4 sekte selalu terpecah belah, mengapa mereka tiba-tiba berubah bertindak begitu bersatu?
Kalian boleh berdiri. Terus kirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh, kita harus mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Juga, kita harus memastikan apakah tetua Tianwen masih hidup atau sudah meninggal. Jika dia masih hidup, aku perlu tahu persis di mana dia sekarang. Ya, Master Sekte. Setelah murid itu pergi, Zhai Yonghui mendengus dingin, wajahnya dipenuhi kemarahan yang mendalam. Kejatuhan Sekte 100 binatang telah membuatnya benar-benar lengah. Guru Sekte. Pada saat ini, sesepuh lain dari Sekte Terbang Abadi masuk. Master Sekte, Ning Fan telah menghilang seperti asap, saat ini, kami belum menemukan informasi apapun terkait dengannya. Sambil terengah-engah dan masih marah, Zhai Yonghui melotot ke arah tetua yang datang melapor, jika kau bahkan tidak bisa menangkap seorang bocah nakal, apa gunanya kau sebagai tetua? Sang sesepuh menundukkan kepalanya tak berdaya, dia merasa bahwa kali ini kemarahan sang Master Sekte agak berlebihan. Kunlun sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang tak terhitung banyaknya, mencari satu orang saja sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, sang tetua hanya bisa menggerutu dalam hati, tidak berani menyuarakan keluhannya. Zhai Yonghui perlahan-lahan menenangkan amarahnya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku tahu ini. Kita harus menemukan Ning Fan secepat mungkin. Kau tentu tahu konsekuensinya jika kita tidak melakukannya. Ya, Master Sekte. Dan keterkejutan itu bukan hanya terjadi pada Sekte 100 binatang saja, tetapi juga pada sekte besar lainnya. Awalnya, orang-orang ini tidak menganggap serius masalah aliansi 4 sekte, tetapi sekarang berbeda. Di dalam 5 sekte besar, banyak yang kini menunjukkan minat terhadap keberadaan aliansi 4 sekte. Di penjara Sekte Singa Darah, Tetua Tianwen dari Sekte Abadi Terbang telah berganti pakaian putih bersih. Wajahnya dipenuhi beberapa bekas luka bakar yang mulai mengering, tetapi ia masih terlihat berantakan. Saat suara datang dari luar penjara, Tianwen perlahan mengangkat matanya untuk melihat, masih dengan aura menantang. Ning Fan dan para Master Sekte dari 4 sekte muncul di luar penjara, dan saat melihat kelompok itu, Tianwen mengejek. Tatapannya akhirnya tertuju pada Ning Fan. Ia bukan orang bodoh, dilihat dari situasi saat ini, ia sudah bisa menebak identitas Ning Fan. Ia bukan seperti yang terlihat, bukan sekadar murid atau tetua sekte biasa. Bab 1213. Pengunjung dari Sekte Abadi Terbang. 4 sekte bisa bersatu, dan itu semua pasti berkat kalian. Siapa kalian sebenarnya? Ning Fan tersenyum acuh tak acuh, memperhatikan Tianwen di depannya seolah-olah dia adalah orang mati. Aku bukan Su Fan. Soal namaku, kurasa kau harus tahu, aku Ning Fan. Ning Fan. Mata Tianwen bergetar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Nama ini sangat familiar baginya dan semua orang di Flying Immortal Sect. Kau putra Ning Potian. Kau benar-benar di sini. Ning Fan tersenyum tenang, cukup menghargai sikap Tianwen yang tercengang. Awalnya, mereka dikejar dan diserang oleh Flying Immortal Sect, yang menyebabkan dia dan Su Qingcheng terpisah. Dan tentu saja, semua ini berkat Flying Immortal Sect. Jadi, apapun yang terjadi, dia akan membuat Sekte Terbang Abadi membayar harganya. Aku tahu siapa kau, Tianwen, tetua formasi dari Sekte Abadi Terbang. Sekarang Sekte 100 binatang telah dihapuskan oleh aliansi 4 sekte kita, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Dengan mata penuh kebencian, Tianwen melotot tajam ke arah Ning Fan, memilih tetap diam. Pada saat ini, Tianwen memasang ekspresi menantang seolah berkata, apa yang bisa kau lakukan padaku jika aku tidak bicara? Melihat perlawanan Tianwen, Ning Fan tidak terburu-buru dan hanya tersenyum sebelum berkata langsung, kalau kau memilih untuk diam, tidak apa-apa. Lagi pula, membiarkanmu tetap hidup tidak ada gunanya bagiku. Akan lebih mudah membunuhmu saja. Ekspresi Tianwen berkedip, lalu dia menoleh ke arah Ning Fan. Akan tetapi, saat melihat senyum di wajah Ning Fan, dia langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Sambil menggertakkan giginya, Tianwen mendengus dingin. Saya tidak tahu apa-apa, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu tidak mau bicara, jadi aku tidak berencana untuk terus bertanya, jawab Ning Fan. Dia bisa dibunuh. Setelah mengatakan itu, Ning Fan berbalik dan berjalan pergi. Tak jauh dari tempat ia hendak pergi, Tianwen berseru panik, aku punya banyak formasi di sini, apa kau benar-benar tidak tertarik? Jika formasi yang kau tawarkan sebanding dengan formasi burung vermilion, aku mungkin akan mempercayaimu, jawab Ning Fan, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya. Hal ini membuat Tianwen benar-benar putus asa, sementara Fierce Lion dan yang lainnya sudah mengarahkan pandangannya padanya. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dan berita dari Sekte Chongsu akhirnya tiba. Ramuan obat yang dibutuhkan Ning Fan hampir 80% disiapkan oleh Sekte Chongsu, ramuan yang hilang, tentu saja, paling sulit ditemukan.
Sekte Chongsu belum memberikan berita apapun mengenai Su Qingcheng atau yang lainnya. Hal ini langsung menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri Ning Fan, karena ia menyadari bahwa Sekte Chongsu mungkin sudah mengetahui identitasnya. Lagi pula, nama Su Qingcheng sudah dikenal banyak orang selama mereka berada di Sekte Terbang Abadi. Seperti yang diharapkan, 2 hari kemudian, tetua Sihu dari Sekte Chongsu datang berkunjung. Di aula resepsi, Penatua Sihu, mengenakan jubah putih dan berwajah tersenyum, memandang sosok yang duduk di hadapannya. Ning Fan, putra Ning Potian, kau memang telah menyembunyikan identitasmu cukup dalam. Penatua Sihu memang telah menemukan identitas aslinya. Melihat hal ini, Ning Fan memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan menjawab dengan senyum tipis. Penatua Sihu, situasi sebelumnya memang istimewa, oleh karena itu saya perlu menyembunyikan identitas saya. Saya harap Anda tidak tersinggung. Penatua Sihu melambaikan tangannya dengan acuh, saya tidak peduli dengan masalah itu, dan saya tidak peduli dengan masalah-masalah ini. Namun, keributan yang disebabkan oleh aliansi 4 sekte terlalu besar, identitas aslimu kemungkinan besar akan segera terungkap oleh orang lain. Apakah kamu tidak takut orang-orang dari Sekte Terbang Abadi akan datang langsung kepadamu? Ning Fan sama sekali tidak khawatir tentang hal ini dan menjawab dengan percaya diri, sebelumnya mungkin aku khawatir, tapi sekarang tidak lagi. Aku punya aliansi 4 sekte. Saat ini, sekte-sekte yang berperingkat lebih rendah bergabung dengan aliansi 4 sekte satu demi satu, dan kekuatan kita saat ini dapat menyaingi 5 sekte besar. Ning Fan terdiam sejenak, lalu menatap Penatua Sihu dengan rasa humor yang kuat, kecuali 5 sekte besar dapat bergabung, aliansi 4 sekteku pasti tidak akan sebanding dengan mereka. Penatua Sihu terkejut dan melihat sosok yang familiar di sikap Ning Fan. Kau benar-benar putranya. Penatua Sihu kenal ayahku. Namun, Penatua Sihu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan sesepuh Sekte Chongsu saat Ning Potian terkenal, bagaimana mungkin saya bisa mengenalnya? Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, cepat atau lambat kau harus bergerak melawan 5 sekte besar. Sedangkan kau yang sekarang, terlalu lemah, tahap pembentukan fondasi akhir. Penatua Sihu mendesah dalam-dalam dan perlahan bangkit berdiri. Saya datang hari ini hanya untuk memastikan hal ini. Karena sudah dipastikan, tentu saja saya tidak perlu tinggal lama. Setelah hari ini, kau dan aku impas. Jika kau menjadi musuh Sekte Chongsu di masa depan, aku tidak akan bertindak melawanmu. Setelah mengatakan ini, Penatua Sihu segera pergi. Ning Fan berdiri, berniat mengantarnya pergi, tetapi sosok tetua Sihu telah lenyap. Meskipun Ning Fan mempercayai integritas Penatua Sihu, kata-katanya terukir dalam di hati Ning Fan. Identitasnya akhirnya akan diketahui oleh 5 sekte besar, dan dia perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat, karena dirinya saat ini terlalu lemah. Tahap pendirian yayasan akhir masih jauh dari cukup. Mungkin hanya setelah mencapai alam sudo dan dia akan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada periode berikutnya, Ning Fan memilih memasuki kultivasi terpencil, untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sedangkan untuk urusan aliansi 4 sekte, dia mempercayakan semuanya kepada Fierce Lion dan 4 master sekte lainnya untuk menangani sepenuhnya. Apa yang perlu ditangani aliansi saat ini adalah masalah sekte-sekte peringkat rendah yang ingin bergabung dengan aliansi 4 sekte. Kekacauan yang disebabkan oleh sekte 100 binatang berangsur-angsur mereda, tetapi Sekte Terbang Abadi telah memperhatikan aliansi 4 sekte. Singa ganas, seseorang dari Sekte Terbang Abadi telah datang. Sebuah suara memecah keheningan di aula utama, tempat singa ganas masih minum. Mendengar kata-kata Huang Gu, ia hampir menjatuhkan kendi anggurnya dan langsung berdiri, terkejut. Apakah kamu serius? Seseorang dari Sekte Terbang Abadi telah datang. Itu salah satu tetua Sekte Abadi Terbang. Bab 1214. 4 Sekte Suci. Hari ini, Fierce Lion, yang tampaknya adalah master sekte dari aliansi 4 sekte, tahu bahwa orang-orang dari Sekte Terbang Abadi telah tiba. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Setelah beberapa saat, seorang tetua dari Sekte Terbang Abadi akhirnya memasuki aula besar. Duduk di kursinya, Fierce Lion gelisah, ekspresinya agak tegang saat menghadapi pengunjung dari Flying Immortal Sect. Tetua dari Sekte Terbang Abadi adalah seorang lelaki tua kurus dengan kepala penuh rambut putih dan ekspresi sangat bangga di wajahnya. Setelah memasuki aula besar dan melirik Fierce Lion dengan tatapan acuh tak acuh, dia berbicara dengan agak tidak senang, apakah ini benar-benar cara aliansi 4 sekte Anda memperlakukan tamu terhormat? Wajah Fierce Lion memerah karena marah melihat sikap arogan tetua Sekte Flying Immortal. Kalau saja tetua Sekte Flying Immortal itu bukan tetua Sekte Flying Immortal, dia pasti sudah menghajarnya. Pada akhirnya, yang lain hanyalah seorang penggarap puncak pendirian fondasi. Miao Xi masuk dari luar, setelah meminta seseorang membawakan kursi.
Sang tetua dari Sekte Terbang Abadi, Wang Tianyun, duduk perlahan, dan tanpa membiarkan Fierce Lion berbicara, dia pun mulai berbicara. Saya di sini untuk penatua formasi Sekte Abadi Terbang saya, Tianwen. Saya tahu kau memilikinya, serahkan dia dengan jujur. Fierce Lion mencibir, sarkasme tampak jelas di wajahnya. Aliansi 4 sekte kita hanyalah gabungan beberapa sekte kecil. Apa yang bisa kita gunakan untuk menahan tetua Sekte Abadi Terbang? Jika itu terkait dengan Sekte 100 Binatang, maka saya minta maaf, kami tidak tahu apa-apa tentangnya. Sejak awal, Ning Fan telah memperingatkannya bahwa selama Fierce Lion tidak mengakuinya, Flying Immortal Sect tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Four Sex Alliance. Saat ini, Aliansi 4 Sekte telah menyatukan banyak sekte tingkat rendah dan juga telah menghancurkan Sekte 100 Binatang. Selain 5 sekte besar, Aliansi 4 Sekte sekarang dapat dianggap sebagai sekte besar ke-6. Singa ganas, jangan harap aliansi sekte kecil bisa menandingi Sekte Abadi Terbang milikku. Wang Tianyun berdiri dengan marah, matanya menyala-nyala karena amarah. Saya sudah menerima kabar di sini bahwa tetua Sekte Abadi Terbang kami telah ditangkap oleh aliansi Anda. Singa ganas menjawab dengan nada meremehkan, aku bisa membiarkan orang-orang Sekte Abadi Terbangmu masuk dan mencari, tetapi jika mereka tidak menemukan apapun, aku khawatir Sekte Abadi Terbangmu akan berutang penjelasan kepada aliansi 4 sekte kita. Setelah berbicara, Fierce Lion berdiri, auranya sebagai seorang penggarap puncak pendirian fondasi meledak seketika, dan fluktuasi kekuatan spiritual mulai menimbulkan angin kencang di seluruh aula. Melihat Fierce Lion hendak bergerak, Wang Tianyun tidak lagi bersikap arogan seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah aliansi 4 sekte, bukan Sekte Terbang Abadi miliknya. Jika orang-orang ini memutuskan untuk membunuhnya di sini, itu akan menjadi hal yang mudah. Penatua, tidakkah kau takut bahwa ini akan benar-benar menyinggung Sekte Abadi Terbang kita? Aliansi 4 sekte kita tidak mudah diganggu. Jika kita bertarung, aku khawatir Sekte Abadi Terbangmu juga harus membayar mahal. Suara Fierce Lion terdengar tegas dan matanya penuh tekad. Menghadapi sikap Fierce Lion, Wang Tianyun sejenak kebingungan. Karena frustrasi, dia hanya bisa pergi sambil mendengus berat, lalu dengan jentikan lengan bajunya, dia pergi. Setelah Wang Tianyun pergi, Fierce Lion kembali duduk di kursi, senyum puas di wajahnya. Sudah lama sekali aku tidak merasa segembira ini, bahkan lebih dari saat berurusan dengan sampah itu, Zhang Xiong. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan orang-orang dari Sekte Terbang Abadi, yang di masa lalu, bisa saja membuat sektenya tunduk hanya dengan satu tetua. Miao Xi, yang telah menghela napas panjang lega, juga merasa lega. Tampaknya Sekte Abadi Terbang benar-benar memiliki beberapa keraguan tentang aliansi 4 sekte. Saya akan melaporkan masalah ini kepada ketua sekte. Di dalam ruangan, Ning Fan terdiam mendengarkan penceritaan Miao Xi, lalu senyum tipis muncul. Sepertinya orang-orang dari Sekte Terbang Abadi masih berada di aliansi 4 sekte. Miao Xi, aku kira kamu sekarang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Miao Xi mengangguk, Master Sekte, saya akan segera mengatur semuanya. Setelah Miao Xi pergi, Ning Fan kembali berkultivasi. Mengenai masalah Sekte Abadi Terbang, dia sebagian besar tidak peduli. Tianwen sudah mati, tidak meninggalkan bukti apapun. Tidak peduli seberapa mendominasinya orang-orang dari Sekte Terbang Abadi, mencoba menargetkan aliansi 4 sekte tanpa dasar adalah hal yang tidak mungkin. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Sekte Terbang Abadi tidak melakukan tindakan apapun, dan Ning Fan memerintahkan orang-orangnya secara diam-diam mencari petunjuk tentang Su Qingcheng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam menyelidiki masalah yang menyangkut Ning Potian dan ibunya. Selama 2 bulan itu, tingkat kultivasi Ning Fan telah berhasil mencapai puncak pendirian fondasi. Aliansi 4 sekte hampir sepenuhnya terintegrasi, dan sekarang sekte lain bergabung ke Sekte Singa Darah, yang wilayahnya juga meluas. Pada saat ini, semua tetua dan di atas sekte yang bersekutu berkumpul di aula besar Sekte Singa Darah. Ning Fan, yang mengenakan topeng sebagai ketua sekte, duduk di kursi menghadap semua orang. Hanya beberapa ketua sekte yang tahu identitasnya, dan ia mengenakan topeng itu justru agar para tetua tidak mengetahuinya. Jika tidak, jika identitasnya diketahui oleh Sekte Terbang Abadi, itu bisa menimbulkan masalah besar. Hari ini, 4 sekte bersatu, secara resmi bernama 4 sekte suci. Makna dari 4 sekte suci pada hakikat adalah kesatuan dari 4 sekte asli, yang masing-masing akan terbagi menjadi aula 4 orang suci, yang bernama Naga Biru, Burung Merah, dan Baihu. Sedangkan para tetua, mereka akan terus melayani sebagai tetua di aula 4 orang suci. Adapun para master sekte dan tetua sekte selain 4 sekte asli, mereka juga akan diintegrasikan ke dalam aula 4 orang suci, menjadi tetua aula 4 orang suci. Mulai sekarang, semua sumber daya di dalam sekte akan digunakan bersama,
tidak lagi menghadirkan perbedaan seperti sebelumnya. Bab 1215. Kami ingin bergabung dengan 4 sekte suci. Selain itu, peraturan sekte juga akan dibagikan ke tangan masing-masing ketua aula dan tetua. Tidak seorang pun boleh melanggarnya. Saya juga harus mengingatkan semua yang hadir bahwa setelah 4 sekte suci berdiri, mereka pasti akan menghadapi penindasan dan bahkan serangan dari 5 sekte besar di masa depan, yang berarti musuh kita pastilah 5 sekte besar. Mereka yang ingin pergi sekarang masih memiliki kesempatan. Beberapa orang dari aula 4 orang suci tentu saja tidak punya pikiran untuk pergi, jadi mereka mengalihkan pandangan langsung ke kerumunan orang dari sekte yang peringkatnya lebih rendah. Tatapan mata mereka bertemu dengan keraguan dan kekhawatiran di antara mereka. Luo Chang berbeda dari yang lain. Ia tak akan pernah melupakan kejadian di Gunung Suiyun seumur hidupnya. Jadi, sementara yang lain ragu-ragu, ia yang pertama kali muncul. Aku, Luo Chang, hanya memiliki sedikit lebih dari 100 murid di bawah komandoku, dan sekarang aku bersedia bergabung dengan 4 sekte suci. Wei Tianyuan juga berdiri saat ini, Master Sekte Feiyu saya juga memilih untuk bergabung dengan Sekte 4 Suci. Mereka tidak lain hanyalah 5 sekte besar, kita sudah muak dengan intimidasi mereka. Sekarang kita punya kesempatan untuk membela diri, Sekte Feiyuku tentu tidak akan ragu. Kalimat terakhirnya adalah deklarasi tekadnya dan juga dimaksudkan untuk menyampaikan pesan ini kepada sekte lainnya. Benar saja, kata-katanya perlahan-lahan memunculkan pandangan tegas di mata beberapa orang lain. Kami memilih untuk bergabung dengan 4 sekte suci. Kini, hanya tinggal 2 sekte yang peringkatnya lebih rendah, yang belum memberi tanggapan apapun. Dengan tatapan tajam, perhatian segera tertuju pada kedua orang ini, dan Ning Fan punya kesan terhadap kedua sekte ini. Dia ingat, mereka adalah bagian dari sekte peringkat rendah di pelelangan hari itu, dengan Tian Wen duduk di antara mereka. Dengan kata lain, kedua sekte ini kemungkinan besar telah berjanji setia kepada sekte terbang abadi. Datang ke sini sekarang, mereka hanya sekadar memata-matai sekte terbang abadi. Kalian berdua tidak menunjukkan sikap apapun sejak awal, dan sekarang datang ke sini, apa sebenarnya niat kalian? Pernyataan yang tiba-tiba itu membuat suasana di seluruh aula menjadi tegang. Selain kedua sekte ini, para master dan tetua sekte sudah menatap orang-orang ini dengan tatapan bermusuhan. Dan beberapa master sekte dan tetua dari kedua sekte ini juga menunjukkan kesulitan di wajah mereka, merasa sangat tegang. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena mereka tahu bahwa penjelasan apapun pada titik ini tidak ada gunanya. Ning Fan juga tidak bermaksud membunuh keduanya. Membunuh keduanya, bahkan jika menghancurkan kedua sekte, akan sia-sia. Kembalilah dan beritahu Sekte Abadi Terbang, Sekte Suci 4 tidak berniat bermusuhan dengan 5 sekte besar, tetapi jika mereka datang mencari masalah, Sekte Suci 4 tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, kamu boleh pergi. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari kedua sekte itu bergegas pergi. Fierce Lion yang kebingungan, melangkah maju dan menatap Ning Fan. Master Sekte, membiarkan orang-orang dari kedua sekte ini pergi itu seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Mungkin, Master Sekte bermaksud membiarkan kedua sekte itu menyebarkan berita ke 5 sekte besar, sementara kedua sekte ini juga tidak akan bertahan lama. Wei Tianyuan melangkah maju dan berkata dengan ekspresi tenang. Sambil terkekeh pelan, Ning Fan menanggapi dengan bersenandung. Tetua Agung Wei benar, itulah yang ada dalam pikiranku. Kedua sekte yang peringkatnya lebih rendah ini, bagaimanapun juga, lebih jauh dari Sekte Abadi Terbang dan tanpa formasi teleportasi, akan sangat mudah bagi 4 sekte suci kita untuk mengalahkan kedua sekte ini. Baiklah, urusan sekte sudah diatur dengan baik. Selanjutnya, kita akan meminta seseorang untuk menyebarkan beritanya. Berdirinya 4 sekte suci harus diberitahukan kepada orang lain. Ini akan lebih mudah bagi 4 sekte suci untuk merekrut pengikut dan sejenisnya. Di Sekte Terbang Abadi, di dalam aula Terbang Abadi. Suasana di aula itu menyesakan, semua tetua dari Sekte Terbang Abadi terdiam. Berita tentang berdirinya 4 sekte suci telah menyebar, dan semua 5 sekte besar mengetahuinya. Zai Yonghui, sang master sekte, memiliki ekspresi dingin bagai embun beku, dan tatapan dingin di matanya seakan membawa hawa dingin yang menusuk. Bang! Dengan telapak tangan yang keras, dia membanting sandaran tangan kursinya dan dengan marah bangkit berdiri. Omong kosong apa 4 sekte suci ini, siapa yang memberi mereka wewenang? Kelompok tetua di aula itu menundukkan kepala dalam diam, ekspresi mereka rumit. Kemunculan 4 sekte suci benar-benar menghancurkan semua rencana Sekte Terbang Abadi, yang berniat menelan semua sekte menengah dan bawah ini. Melihat semua orang terdiam, kemarahan Zai Yonghui semakin dalam. Situasi saat ini tentu saja tidak memungkinkan Sekte 4 Suci untuk terus berkembang, jika tidak, dengan status Sekte 4 Suci,
mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menyaingi 5 sekte besar dalam waktu yang sangat singkat. Sekte lain mungkin tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi sekte terbang abadi miliknya tidak dapat menoleransi hal ini. Untuk membunuh tetua sekte kita Tianwen, masalah ini tentu tidak akan berakhir di sini. Apakah kau sudah mengetahui dengan jelas siapa sebenarnya master sekte dari 4 sekte suci ini? Interogasi yang dingin itu jatuh seperti batu ke laut, dan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Hal ini hanya memperdalam kemarahan Zhai Yonghui. Pada titik ini, tetua agung dari sekte abadi terbang melangkah maju. Master sekte dari 4 sekte suci memiliki latar belakang yang misterius. Menurut informasi yang kami kumpulkan, tampaknya dia adalah seorang kultivator puncak pendirian fondasi. Hanya saja orang ini selalu memakai masker, jadi untuk sementara kami belum bisa mengetahui siapa dia. Zhai Yonghui sangat kecewa dengan jawaban seperti itu. Setelah menghela napas panjang, ia pun mengambil keputusan. Untuk saat ini, Sekte Flying Immortal tidak akan melakukan tindakan apapun. Dia cepat-cepat menenangkan diri dan kemudian menyampaikan pikirannya. Kemunculan 4 sekte suci pasti akan mengubah situasi di antara 5 sekte besar, dan 4 sekte lainnya tidak akan tinggal diam. Untuk memusnahkan 4 sekte suci, sekte-sekte lain juga harus bertindak. Ini bukan hanya urusan sekte abadi terbangku saja. Dengan itu, dia segera memperoleh persetujuan dari tetua lainnya di sekte tersebut. Bab 1216. Kepentingan 5 sekte besar. Dalam sekte Chongsu. Di halaman yang tenang, Penatua Sihu sedang duduk santai dan menyeruput teh dalam jubah abu-abunya, mendengarkan laporan dari murid di belakangnya. Berdirinya 4 sekte suci memang telah terjadi. Hal ini membuatnya penuh harap pada Ningfan, karena dia tahu apa yang akan dihadapi 4 sekte suci selanjutnya. 5 sekte besar tentu saja tidak akan membiarkan sekte semacam itu muncul secara tiba-tiba. Munculnya 4 sekte suci pasti akan memengaruhi kepentingan 5 sekte besar, dan situasinya menjadi semakin menarik. Dimengerti, kamu boleh pergi sekarang. Setelah murid itu pergi, Penatua Sihu menghela napas. Ning Potian, kamu benar-benar memiliki putra yang luar biasa. Berita tentang berdirinya 4 sekte suci dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan mengejutkan banyak orang. Tak lama kemudian, orang-orang mulai mengunjungi sekte 4 suci, yang menerima mereka satu persatu. Selama waktu ini, Ningfan terus-menerus menyuruh orang mencari bahan untuk memperbaiki roh susunan, namun kini hanya beberapa jenis saja yang hilang. Setelah roh susunan dipulihkan, seluruh 4 sekte suci akan memiliki susunan pelindung sekte, yang sangat mengurangi ancaman dari 5 sekte besar. 3 bulan telah berlalu sejak berdirinya sekte 4 suci, dan sekte tersebut telah memperoleh ketenaran yang luas, dengan jumlah pengikut dalam sekte tersebut meningkat secara mencengangkan. Berdiri di atas atap, Ningfan menatap langit yang jauh, hatinya dipenuhi dengan segudang emosi. Sekarang nama 4 sekte suci telah diketahui semua orang, sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Akan tetapi, prasyaratnya adalah memusnahkan suatu sekte, barulah namanya dapat bergema di 5 sekte besar, membuat mereka sadar. Sekte terbang abadi tentu saja merupakan pilihan terbaiknya. Sebagai satu dari 5 sekte besar, pasti ada pembangkit tenaga listrik alam Sudo dan di antara mereka. Oleh karena itu, ia perlu menerobos ke alam Sudodan. 2 hari kemudian berlalu, dan ketenangan 4 sekte suci pun hancur pada hari ini. Ningfan masih berkultivasi di kamarnya, tingkatan di puncak pendirian fondasi kini sepenuhnya stabil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Master Sekte, ada masalah di sekte. Kata-kata ini menghentikan kultivasi Ningfan, memaksanya berhenti dan mengambil topeng dari bawah bantal lalu memakainya di wajahnya sebelum melangkah keluar ruangan. Tangannya terkepal di belakang punggungnya, ekspresinya tegas. Apa yang telah terjadi? Para murid yang pergi berlatih telah diburu dan dibunuh, hampir 100 orang tewas dan terluka. Mata Ningfan berubah sedingin es di balik topengnya, begitu pula ekspresinya. Di dalam sekte, aula besar untuk membahas berbagai hal. Semua ketua aula telah berkumpul di sini, masing-masing dengan tatapan marah. Dengan kedatangan Ningfan, aula besar itu langsung hening, semua mata tertuju pada Master Sekte. Mengambil tempat duduknya di ujung aula, Ningfan mengamati semua orang yang hadir. Apa sebenarnya yang terjadi? Wakil Master Sekte Zhuang Peng adalah orang pertama yang berbicara. Master Sekte, aula Harimau Putih saya adalah yang pertama kali menemukan bahwa para murid telah dibunuh. Semuanya sedang berlatih, dan jelas bahwa para penyerang menargetkan 4 sekte suci kami. Para Hall Master lainnya juga mengangguk setuju. Hal ini membuat Ningfan menyadari bahwa seseorang dari 5 sekte besar telah melakukan suatu tindakan, tetapi penting untuk menentukan sekte mana yang bertanggung jawab. Lagi pula, 4 sekte suci belum cukup kuat untuk menghadapi semua 5 sekte besar sekaligus.
Apakah kamu sudah tahu sekte apa itu? Dihadapkan dengan ekspresi tak berdaya, semua orang terdiam. Lanjutkan penyelidikan, pastikan keluarga para murid yang meninggal dirawat dengan baik, dan panggil kembali semua murid yang sedang berlatih kembali ke sekte sesegera mungkin. Kerumunan itu mengangguk setuju dan bersiap melaksanakan tugas. Para tetua pun pergi, hanya meninggalkan keempat ketua balai. Kau mencurigai sekte terbang abadi, kan? Ning Fan langsung ke intinya. Mereka berempat mengangguk, kecurigaan mereka memang tertuju pada sekte terbang abadi saat mereka menerima berita itu. Namun tanpa bukti apapun, mereka hanya bisa berspekulasi. Pikiranku sejalan dengan pikiranmu, aku juga mencurigai sekte terbang abadi. Namun, kita tidak bisa bertindak melawan sekte abadi terbang hanya berdasarkan dugaan, kita masih butuh bukti. Tentang cara memancing pelaku sebenarnya di balik layar. Master Sekte, jika kita menarik murid-murid pelatihan, bagaimana orang di balik ini akan terungkap? Ning Fan tersenyum di balik topengnya dan berkata langsung, jangan lupa, di mata orang-orang dari Sekte Abadi Terbang, mereka tidak tahu nasib Tian Wen, jadi kita bisa memanfaatkan berita tentang Tian Wen ini untuk memprovokasi Sekte Abadi Terbang agar bertindak. Wakil Master Sekte Zhuang Peng mengerutkan keningnya, menyuarakan kekhawatirannya. Rencana ini tampak menjanjikan, tetapi bukankah itu berarti berperang dengan mereka? Dan mengingat situasi kita saat ini di 4 sekte suci, saya khawatir kita belum mampu berperang melawan 5 sekte besar. Menghadapi perkataan Zhuang Peng, Ning Fan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Kau salah. 4 sekte suci telah berkembang selama beberapa bulan terakhir hingga mencapai titik di mana kita sepenuhnya mampu menantang satu sekte. Seperti yang terlihat sekarang, orang-orang dari 5 sekte besar tidak bersatu. Jika tidak, sekte 4 suci pasti sudah hancur sekarang. Dan kecurigaan mereka saat ini tertuju pada sekte terbang abadi. Yang terpenting adalah sekte abadi terbang saat ini tidak mungkin terlibat langsung dalam perang dengan sekte 4 suci. Kata-kata tersebut akhirnya mendapat persetujuan dari beberapa Hallmaster. Tak lama kemudian, kabar bahwa Tian Wen masih hidup tanpa sengaja tersiar dari seorang murid 4 sekte suci. Dan berita ini dengan cepat menyebar ke Flying Immortal Sect. Tian Wen masih hidup. Zai Yonghui, sang Master Sekte, mengungkapkan keterkejutannya sebelum berbalik menghadap sang tetua yang datang untuk melaporkan berita tersebut. Bab 1217. Perangkap. Wajah sang tetua tampak gelisah saat dia menggerutu. Dari apa yang kita lihat sekarang, kemungkinan besar dia telah membelot ke sekte 4 suci. Wajah Zai Yonghui menjadi muram. Tian Wen masih hidup, dan itu bukanlah hasil yang ia harapkan. Dia sebenarnya berharap agar Tian Wen mati di tangan 4 sekte suci. Karena sebagai tetua, Tian Wen tahu terlalu banyak tentang sekte terbang abadi. Dan informasi ini merupakan pukulan telak bagi sekte terbang abadi. Bisakah kita memastikan apakah Tian Wen sudah mati atau masih hidup sekarang? Sang tetua menggelengkan kepalanya, ekspresinya tak berdaya. Mungkin masih butuh waktu untuk memverifikasi keaslian informasi ini. Para murid sekte 4 suci yang telah menjalani pembelajaran pengalaman telah mulai mundur kembali ke sekte, dan orang-orang kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan perburuan. Zai Yonghui terdiam. Dia tidak tahu harus memutuskan apa mengingat situasi Tian Wen. Guru sekte. Pada saat ini, sang sesepuh berbicara lagi. Kurasa kita perlu mengirim seseorang untuk segera memastikan apakah Tian Wen masih hidup atau sudah mati. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya hidup. Zai Yonghui memikirkan jawaban di dalam hatinya dan segera menatap sang sesepuh. Anda tangani masalah ini dan buatlah pengaturan, tapi berhati-hatilah. Setelah sang tetua pergi, kekhawatiran muncul di wajah Zai Yonghui. Dia selalu merasa bahwa kali ini Sekte Suci 4 tampaknya telah menyiapkan jebakan untuk mereka, dan sekarang mereka, Sekte Abadi Terbang, tahu itu adalah jebakan tetapi masih tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya. Bagaimanapun, Tian Wen harus mati. Sementara itu, Ning Fan telah membuat banyak persiapan. Sebuah formasi besar telah diam-diam didirikan di sekitar ruang bawah tanah di gunung belakang sekte, yang secara alami dikabarkan sebagai tempat di mana Tian Wen ditahan. Pertahanan di sekelilingnya dijaga ketat, dengan para pengikut berpatroli di mana-mana. Di luar formasi, wakil Master Sekte Zhuang Peng memandang formasi di hadapannya dan sosok-sosok yang berpatroli di sekelilingnya dengan bingung. Master Sekte, apakah kau benar-benar mengira mereka akan tertipu oleh ini? Suara percaya diri Ning Fan terdengar, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, yakin akan kemenangannya. Kamu harus percaya padaku. Jika kita terlihat terlalu longgar, musuh akan langsung menyadari hal ini sebagai jebakan dan tidak akan terjerumus. Oleh karena itu, tindakannya harus meyakinkan, kalau tidak mereka tidak akan tertipu. Mendengar ini, Zhuang Peng langsung menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ayo pergi.
Sekarang kita tinggal menunggu mangsa kita datang mengetuk. Setelah itu, keduanya meninggalkan tempat itu. Para pengikut 4 sekte suci yang telah melakukan pembelajaran pengalaman telah segera kembali ke sekte tersebut, dan di antara mereka yang kembali, lebih dari selusin telah hilang. Menghadapi situasi seperti itu, Ning Fan juga merasa tidak berdaya, lagi pula, keadaan saat ini tidak memungkinkannya untuk fokus pada kerugian ini. Perangkap telah dipasang, tinggal menunggu mangsanya datang. Di luar 4 sekte suci, orang-orang dari sekte terbang abadi telah tiba secara diam-diam. Dan hal pertama yang mereka lakukan saat tiba di luar 4 sekte suci adalah menanyakan segala hal yang berhubungan dengan Tianwen. Saat bintang-bintang bergeser, beberapa hari kemudian, malam pun tiba. 4 sekte suci di bawah langit malam tampak sangat damai, patroli di sekitar ruang bawah tanah gunung belakang masih tertib, dan tidak ada orang biasa yang bisa mendekat bahkan setengah langkah. Sampai pada saat ini, tampaklah seorang laki-laki parubaya berjubah abu-abu, jubahnya bersulam motif kura-kura hitam. Dia hendak memasuki area penjara bawah tanah ketika dia terlihat oleh para murid yang berpatroli di sekitarnya. Ini ruang bawah tanah, area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk. Segera pergi. Pria parubaya itu tersenyum tenang dan kemudian mulai menjelaskan. Saya Sun Ye, Tetua Aula Xuanwu. Kali ini saya datang atas perintah kepala aula kami untuk menginterogasi Tianwen, menanyakan tentang pelariannya ke sekte abadi terbang. Beberapa murid saling berpandangan. Lalu orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan tegas, maaf, tapi tanpa izin dari Master Sekte, kami tidak akan membiarkan siapapun masuk, bahkan Master Aula dari Aula 4 orang suci. Sun Ye tersenyum, mendesah, dan menggelengkan kepalanya pelan. Mengapa kalian harus mencari kematian untuk diri kalian sendiri? Perkataan Sun Ye membuat para murid bingung. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari kegelapan di belakang Sun Ye, tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas dan langsung menyerang. Beberapa murid yang berpatroli bahkan belum mencapai Foundation Establishment, dan dalam sekejap, mereka dibunuh oleh para penyerang. Jumlah keseluruhan penyerang adalah 13 orang, berpakaian biasa, dan tampaknya bukan dari sekte manapun. Akan tetapi, di antara semuanya, 2 di antaranya memiliki tingkat kultivasi yang telah mencapai tahap pendirian fondasi akhir. Setelah membunuh para murid yang berpatroli, beberapa orang segera mulai membersihkan mayat-mayatnya. Sun Ye lalu berkata dengan tenang, seharusnya ada beberapa orang lagi di dalam penjara bawah tanah. Hati-hati saja. Untuk urusan luar, serahkan saja padaku. Lagi pula, dia telah menggunakan kemampuan tetua untuk mengalihkan perhatian banyak penjaga. Sekelompok tokoh meninggalkan 4 orang untuk mengurus mayat-mayat sementara 6 orang sisanya langsung menuju ke ruang bawah tanah, masing-masing sudah memegang pedang panjang di tangan mereka. Memasuki ruang bawah tanah, tempat itu terang benderang, tetapi begitu mereka melangkah masuk, para penyerang langsung berhenti. Mereka terkejut karena tidak ada seorang pun yang ditemukan di dalam penjara itu. Lupakan para tahanan, mereka bahkan tidak melihat seorang pun penjaga. Ini buruk, ini jebakan. Salah satu dari mereka segera menyadari. Saat kata-kata itu terucap, sebuah cahaya cemerlang muncul di bawah kaki mereka, munculnya sebuah formasi secara tiba-tiba. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Formasi telah mengurung mereka dengan erat. Kemudian, saat cahaya itu memudar ke dalam kegelapan di sekitarnya, pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, jatuh dengan kekuatan yang mengerikan. Setiap penggarap mengayunkan pedang panjang mereka untuk bertahan, tetapi pedang itu tampak tak berujung. Di luar penjara bawah tanah, Sun Ye, yang tadinya penuh percaya diri, tiba-tiba menyadari kejanggalan di dalamnya. Ia langsung menyadari bahwa itu adalah jebakan, sebuah kesadaran yang membuatnya gelisah. Melihat keributan itu, beberapa orang di luar segera menghunus pedang dan menyerbu ke arah ruang bawah tanah. Bab 1218. Pengkhianatan. Baru saja, pedang panjang yang terbentuk dari kekuatan spiritual merobek langit, seketika menusuk perut seorang pria, menjatuhkannya ke tanah. Wajah Sun Ye berubah drastis saat dia segera berbalik untuk melihat. Huang Bu muncul bersama rombongan lebih dari 100 orang pengikutnya, dan pengikut 4 sekte suci pun mengepung penjara tersebut. Menghadapi situasi semacam itu, Sun Ye dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Sun Ye, ini jelas jebakan, dan kau telah menjebak kami. Sekarang, Sun Ye sudah tidak bisa lagi bertahan, dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Namun dia tahu bahwa dia tidak lagi punya jalan keluar. Jadi, kekuatan spiritual berputar di sekitar tangannya saat ia membentuk segel dan menyerang langsung ke arah Huang Bu. Akan tetapi, bahkan sebelum sosoknya tiba, Huang Bu telah mengambil inisiatif, mengambil pedang panjang dari udara tipis dengan tangan kanannya, dan keduanya mulai berduel dengan sengit. Sun Ye dulunya adalah orang kepercayaannya, tetapi sekarang mereka adalah musuh. Sun Ye,
Aku tidak pernah membayangkan bahwa kaulah yang mengkhianati 4 sekte suci. Sun Ye terdiam, setiap gerakannya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, membunuh Huang Gu, karena hanya dengan begitu ia bisa lolos dengan selamat. Namun sayang, Sun Ye baru berada pada tahap pendirian fondasi akhir, sedangkan Huang Gu telah mencapai puncak pendirian fondasi. Setelah hanya sekitar selusin pertukaran, Sun Ye sudah dipaksa mundur secara kasar. Tanpa mampu berdiri tegak, dia melihat sosok-sosok lain sedang dibunuh oleh orang-orang dari Aula Xuanwu. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi warna kematian. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan sebelum dia dapat meneruskan serangannya, Huang Gu telah mengambil satu langkah cepat untuk tiba di depannya, pedang kini menempel di tenggorokannya. Sun Ye, kau tak punya kesempatan untuk kabur sekarang. Lebih baik kau menyerah tanpa perlawanan, perintah Huang Gu. Sun Ye memejamkan matanya dengan putus asa, lalu menghembuskan napas dalam-dalam. Di dalam penjara, di tengah formasi. Sosok-sosok itu telah lama dihancurkan, namun jumlah pedang di udara terus meningkat. Hujan pedang datang lagi, dahsyat dan tak henti-hentinya, sementara orang-orang ini, yang terkuras kekuatan spiritualnya, tidak dapat melawan sama sekali. Setelah formasi itu lenyap, yang tersisa hanyalah mayat-mayat yang termutilasi. Huang Gu langsung memimpin anak buahnya masuk ke dalam penjara, dan saat melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana, bau darah di udara membuatnya merasa sedikit mual, pemandangan di hadapannya sungguh mengerikan. Seperti yang diharapkan dari formasi yang ditetapkan secara pribadi oleh Master Sekte, itu benar-benar mengerikan. Namun, perhatiannya segera tertuju pada sebuah tanda yang tergantung di pinggang seseorang, meskipun berlumuran daging dan darah, tulisan di situ masih terlihat jelas. Sekte Terbang Abadi. Jadi memang orang-orang dari Sekte Terbang Abadi, sepertinya spekulasi kita sebelumnya tidak salah. Guru Sekte. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Sambil memegang token, Huang Gu segera berbalik untuk melihat, hanya mendapati Ning Fan datang, wajahnya tersembunyi di balik topeng, diikuti oleh Fierce Lion dan wakil Master Sekte Zhuang Peng. Huang Gu maju beberapa langkah, berlutut dengan satu kaki sambil menyerahkan token itu kepada Ning Fan dengan kedua tangannya. Master Sekte, mereka memang murid dari Sekte Terbang Abadi. Silakan berikan hukuman, Ketua Sekte. Pengkhianat itu adalah tetua Sun Ye dari Aula Xuanwu kami. Ning Fan mengambil token itu, kini telah bersih dari darah dan daging, tetapi bau darah yang menyengat masih tercium. Pandangannya kemudian beralih ke Sun Ye yang ditundukkan oleh para murid di sampingnya. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang penatua ini. Orang kepercayaan Huang Gu. Masalah ini adalah tanggung jawabmu, ini menyangkut Aula Xuanwu-mu. Untuk mayat-mayat murid Sekte Flying Immortal ini, gantunglah mereka semua di luar sekte kami. Selain itu, sebarkan kejadian malam ini dengan mengatakan bahwa para penyusup Sekte Flying Immortal membunuh orang-orang tak berdosa, tetapi dibunuh oleh murid-murid sekte kami. Ya, Master Sekte. Setelah menyelipkan token itu ke lengan bajunya, Ning Fan lalu berbalik untuk pergi. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng tersenyum, mendekati Huang Gu, mengamati mayat para pengikut Sekte Flying Immortal. Kamu boleh berdiri. Namun, aku tidak menyangka kalau itu adalah Sun Ye. Saat Huang Gu berdiri, matanya dipenuhi amarah dan ia menatap tajam ke arah Sun Ye. Ia juga tak pernah membayangkan kejadian seperti itu. Jika bukan karena malam ini, bagaimana mungkin dia bisa menangkap Sun Ye? Mengabaikan Zhuang Peng, dia berjalan langsung ke arah Sun Ye. Kamu adalah orang yang paling aku percaya, namun kamu mengkhianatiku. Sun Ye tertawa dingin, tidak ada jejak penyesalan di matanya. Dia lalu berkata, saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan menyatukan keempat sekte menjadi satu, kau akan membawa sekte Venue ke liang kuburnya. Sekte seperti ini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tanganmu. Huang Gu mendesah kecewa, menggelengkan kepalanya atas jawaban Sun Ye yang menurutnya sangat mengecewakan. Maafkan aku, Sun Ye. Saat berbicara, tangan kanan Huang Gu mengepal, energi spiritual yang kuat berkumpul di sekitarnya, dan dia memukul perut Sun Ye. Suatu kekuatan dahsyat meledak di dalam, dan dalam sekejap, Sun Ye merasakan energi spiritualnya hancur, bersamaan dengan hancurnya organ-organ dalamnya. Sambil memuntahkan seteguk darah, mata Sun Ye melebar saat dia memandang sosok di depannya sejenak sebelum perlahan berlutut di tanah dan secara bertahap kehilangan napas. Demikianlah kejadian malam itu berakhir. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing. Satu persatu, mayat-mayat dipajang di luar empat sekte suci, pemandangan yang mengerikan. Adegan ini dengan cepat diketahui oleh orang-orang dari Sekte Terbang Abadi, dan mereka sangat marah karenanya. Sekte Terbang Abadi dituduh melakukan pembunuhan yang keji.
Hal ini secara langsung memberikan tuduhan yang sangat berat kepada Sekte Flying Immortal, yang harus menelan pil pahit ini karena orang yang meninggal itu memang merupakan murid mereka. Dan mayat-mayat ini tidak dapat diambil kembali oleh Sekte Terbang Abadi. Sehari kemudian, Fierce Lion memimpin pasukan menuju gerbang Flying Immortal Sect, diikuti oleh kereta-kereta yang di atasnya tergeletak mayat para pengikut sekte. Pasukan Fierce Lion segera dihadang di luar gerbang Flying Immortal Sect. Bab 1219. Roh Arai memperoleh tubuh fisik. Fierce Lion dengan santai mengeluarkan sebuah token, tepatnya token dari seorang murid Flying Immortal Sect. Kami telah membawakan jenazah para murid Sekte Abadi Terbang. Master Sekte kami dari 4 Sekte Suci secara khusus memerintahkan kami untuk mengantarkannya, berharap Anda menyukainya. Murid-murid yang menjaga gerbang mukanya berubah menjadi biru besi, dan beberapa dari mereka sudah berpikir untuk menghunus pedang mereka. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di depan gerbang sekte, melirik kereta yang penuh dengan jasad para pengikutnya, mulutnya berkedut tanpa sadar. Beberapa murid sudah tidak dapat dikenali lagi. Mohon sampaikan terima kasih kepada Master Sekte Anda atas bantuan kami. Sekte Terbang Abadi akan mengingat ini. Singa ganas tertawa mengejek dan dengan santai melemparkan token itu ke tanah. Saudara-saudara, mari kita kembali ke 4 Sekte Suci. Semua orang berlalu dengan angkuh, meninggalkan Sekte Terbang Abadi. Wajah sang tetua membeku karena marah, dan ketika ia mengulurkan tangan kanannya, sebuah bola api muncul. Ia melemparkan api itu ke sebuah kereta, yang langsung terbakar, membakar kereta dan mayat-mayat itu menjadi abu dalam sekejap. Gerobak lainnya ditangani dengan cara yang sama. Bersihkan tempat ini dengan benar. 4 Sekte Suci, Aula Utama. Miaoshi masuk dari luar, dengan beberapa orang membawa kotak kayu berat di belakangnya. Master Sekte, kami telah mengumpulkan semua bahan yang Anda butuhkan. Ning Fan bangkit dari tempat duduknya dengan gembira, ia masih mengenakan topeng yang sama. Ia segera menghampiri kotak-kotak kayu itu dan segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat tanaman yang menyerupai tulang manusia, rumput tulang putih yang dibutuhkan sebagai bahan utama untuk memulihkan tubuh fisik roh pembentukan. Di mana kamu menemukan ini? Melapor kepada Master Sekte, benda-benda ini ditemukan di dalam alam rahasia tersembunyi dari Sekte 100 Binatang. Ning Fan terkejut, ternyata ada alam rahasia di dalam Sekte 100 Binatang. Miaoshi dengan sabar menjelaskan, lebih tepatnya, ini adalah dunia rahasia yang rusak, dengan banyak bagian yang sudah hancur. Menemukan material ini hanyalah masalah keberuntungan. Ning Fan mengangguk, merasa agak kecewa. Namun, ia segera memulihkan semangatnya. Kini setelah semua materi tersedia, ia bisa memulihkan roh formasi. Miaoshi, untuk sementara waktu, aku serahkan semua urusan sekte padamu. Aku perlu mengasingkan diri selama beberapa hari. Ya, Master Sekte. Suatu hari kemudian, di sebuah gua yang terletak di belakang gunung. Ning Fan telah menutup pintu gua rapat-rapat, dan di depannya tampak sosok samar roh formasi. Seiring berjalannya waktu, roh pembentukan menjadi sangat lemah. Namun, Ning Fan telah menyiapkan semua material yang dibutuhkan di depan roh formasi. Penatua, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan, beritahu saja saya. Roh pembentukan terkejut melihat bahan-bahan tersebut, tidak menyangka tuan muda ini benar-benar dapat mengumpulkan semuanya. Orang tua ini tidak akan mengecewakanmu, tuan muda. Waktu berikutnya dihabiskan bersama roh pembentukan untuk menyerap bahan-bahan yang diperlukan, membentuk tubuh fisik baru. Adapun Ning Fan, dia hanya menonton dari samping dalam diam, bahkan tidak tega untuk berbicara dan mengganggu. Sehari berlalu, dan roh pembentukan telah meregenerasi otot dan tulang manusia yang dibutuhkan tubuh, menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Namun, berkat materi tersebut, kekuatan spiritual yang hilang dengan cepat dipulihkan. Pada hari kedua, garis samar tubuh fisik telah muncul, dengan otot dan dagingnya terlihat jelas. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan roh pembentukan akhirnya memiliki tubuh. Itu adalah seorang pria setengah baya telanjang dengan tubuh agak kekar dan alis tajam. Setelah roh pembentukan beradaptasi dengan tubuh barunya selama beberapa saat, dia memperlihatkan senyum puas. Tuan muda, sudah selesai. Ning Fan mengangguk, gembira karena roh pembentukan kini memiliki tubuh baru, meski menatap langsung ke roh telanjang itu agak canggung. Jadi Ning Fan mengambil satu set jubah dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada roh formasi. Penatua, sebaiknya kau kenakan pakaian itu sekarang. Roh pembentukan tertawa terbahak-bahak, tidak merasa malu saat ia bergegas mengenakan jubahnya. Maafkan saya, tuan muda. Saya sudah menjadi roh formasi begitu lama, saya sampai lupa memakai pakaian. Setelah berganti jubah, roh formasi tampak semakin tampan, dan dia membungkuk pada Ning Fan. Tuan muda,
kultivasi saya saat ini sedang tertekan, hampir setingkat alam Sudodan. Alam Sudodan sudah cukup bagus. Jangan khawatir, itu sangat membantu saya dalam situasi saya saat ini. Namun, ada hal lain yang perlu saya lakukan selanjutnya. Apakah Anda bisa membantu? Rover masih tersenyum, sudah menebak apa yang dipikirkan Ning Fan, dan langsung berkata, Tuan Muda ingin aku menyiapkan arai pelindung sekte untuk 4 sekte suci, kan? Ning Fan langsung mengangguk setuju, sekte ini pasti punya formasi, kalau tidak, kalau suatu hari sekte lain bergerak, kita mungkin tidak akan bisa mempertahankan tempat ini. Itu tugas yang mudah. Aku akan segera membentuk formasi 4 orang suci untuk sekte 4 suci. Kecuali seorang penggarap inti emas turun tangan, tak seorang pun bisa menghancurkan formasi ini. Terima kasih atas ini, tetua. Kemudian, mereka berdua meninggalkan gua tempat tinggal mereka bersama-sama. Sinar matahari yang menyilaukan membuat Ning Fan sulit membuka matanya, dan butuh waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri. Roh pembentukan di sebelahnya memejamkan mata, menikmati hangatnya sinar matahari, merasakan segalanya begitu asing. Penatua, siapa namamu mulai sekarang? Mendengar ini, roh formasi perlahan membuka matanya dan menatap Ning Fan. Apapun nama yang dipilih Tuan Muda, aku akan menerimanya. Ning Fan merenung sejenak, dan sebuah nama muncul di hatinya, Tetua, bagaimana kalau kami memanggilmu Suan Lao mulai sekarang? Sesuai keinginan Tuan Muda. Setelah itu, keduanya berpisah, dan Suan Lao langsung menuju kaki gunung untuk mulai mendirikan formasi. Ning Fan menuju ke aula utama, memanggil 4 kepala aula dari aula 4 orang suci untuk memberitahu mereka tentang susunan pelindung sekte. Ia pun menanyakan tentang urusan sekte tersebut selama ia tidak ada di sana. Orang-orang dari sekte terbang abadi memang datang ke sekitar sekte 4 suci, tampaknya untuk menyelidiki situasi. Bab 1220. Memulai pertempuran. Di sebuah kota kecil di luar 4 sekte suci, Ning Fan, mengenakan topeng, duduk di sebuah penginapan bersama wakil master sekte Zhuang Peng, dengan meja penuh makanan dan minuman mewah. Namun, tatapan Ning Fan tertuju pada meja terdekat di mana 4 orang duduk, aura mereka tampak terkendali. Master sekte, bagaimana? Belum, tunggu orang-orang ini selesai makan dan meninggalkan penginapan sebelum bertindak. Ning Fan berbicara dengan tenang, senyum telah terbentuk di sudut mulutnya di balik topeng. 3 hari yang lalu, Ning Fan telah memerintahkan dimulainya pembunuhan rahasia terhadap semua penggarap yang terkait dengan sekte terbang abadi di sekitar sekte 4 suci. Arus bawah antara sekte terbang abadi dan sekte 4 suci telah lama bergejolak. Sekarang roh sekte telah mencapai alam Sudodan, dan susunan pelindung sekte dari 4 sekte suci tinggal 2 hari lagi selesai. Ning Fan merasa tenang. Karena itu, dia tidak takut lagi pada sekte terbang abadi. Terlebih lagi, Ning Fan menduga bahwa orang-orang sekte terbang abadi saat ini tidak berani melakukan gerakan besar-besaran, semua karena mereka tidak tahu apa-apa tentang kartu truf sekte 4 suci. Akhirnya, orang-orang di meja itu bangkit untuk pergi. Ning Fan dan wakil master sekte Zhuang Peng mengikuti mereka tanpa suara. Di sekte terbang abadi, di dalam istana tempat master sekte Zai Yonghui, yang mengenakan jubah brokat mewah, menatap seorang ketua sekte dengan keterkejutan dan amarah di matanya. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Sang tetua sekte, dengan wajah muram, segera mengulangi pesannya. Melaporkan kepada master sekte, kami telah kehilangan ratusan murid, dan jumlah itu masih terus bertambah. Tidak hanya mereka yang melakukan survei di sekitar 4 sekte suci yang terbunuh, tetapi banyak murid kami yang pergi mencari pengalaman juga terbunuh. Zai Yonghui diliputi amarah, tidak pernah membayangkan bahwa 4 sekte suci berani melakukan tindakan seperti itu. Berani membunuh murid-murid sekte terbang abadi. 4 sekte suci sedang mencari kematian. Lupakan sekte lain, segera kumpulkan semua murid di sekte kita dan ikuti aku untuk memusnahkan apa yang disebut 4 sekte suci ini. Sang tetua, terkejut, mengangkat kepalanya dan bergegas memberi nasihat, mohon tenang, ketua sekte. 4 sekte besar lainnya belum merespons, dan jika hanya sekte abadi terbang kita. Sebelum sang tetua bisa menyelesaikan perkataannya, Zai Yonghui dengan brutal menendangnya keluar dari jalan. Apakah sekte 4 suci terlalu hebat untuk kita, sekte terbang abadi yang perkasa, hadapi. Sang tetua bangkit dari tanah, ingin berbicara lagi, tetapi bagaimana Zai Yonghui bisa mendengarkannya di saat seperti ini? 4 sekte suci apa, berani membunuh murid-murid sekte abadi terbangku, aku akan memusnahkanmu. Beberapa hari kemudian, sosok-sosok murid sekte abadi terbang telah muncul secara massal, 100 mil jauhnya dari sekte 4 suci. Bukan hanya mereka, tetapi juga beberapa sosok yang terbang dengan pedang di langit. Tujuan mereka adalah lokasi dari 4 sekte suci. Di dalam 4 sekte suci,
Ning Fan telah menerima berita bahwa sekte terbang abadi telah mencapai jarak 100 mil, senyum pun tersungging di wajahnya. Dia akhirnya memaksa seluruh sekte terbang abadi untuk keluar. Di hadapannya berkumpul sejumlah kepala balai dan tetua dari 4 sekte suci, masing-masing siap beraksi. Kenyataannya, begitu sekte terbang abadi bersiap bergerak melawan sekte 4 suci, Ning Fan dan orang-orangnya telah menerima berita tersebut. Bukan hanya sekte terbang abadi yang tahu cara menanam orang dalam di sekte musuh, dia juga bisa melakukannya. Selama sekte terbang abadi meninggalkan sekte mereka, mereka tidak akan mendapat perlindungan dari markas mereka. Karena mereka sudah mengambil inisiatif untuk menyerang, mari kita juga mulai bersiap untuk bertarung. Kali ini, kita harus membasmi seluruh sekte abadi terbang. Pada saat yang sama, 4 sekte besar lainnya juga menerima berita tentang tindakan sekte terbang abadi terhadap 4 sekte suci. Bagi mereka, berita ini adalah apa yang ingin mereka lihat. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji kekuatan sejati dari 4 sekte suci. Perang sekte telah dimulai. Pasukan sekte terbang abadi telah maju sejauh 30 mil lagi, dan dari titik pandang ini, siluet sekte 4 sekte suci sudah dapat terlihat di kejauhan. Kali ini, pemimpin murid sekte terbang abadi tidak lain adalah tetua agung baru mereka, Sun Changfa, dari alam Sudodan. Matahari Changfa yang terbang, berpenampilan biasa saja, rambutnya yang berwarna abu-abu dan putih bercampur baur, mengenakan jubah putih. Dia berhasil menerobos ke alam Sudo dan berkat kesempatan yang beruntung. Maka dia pun menjadi tetua agung dari sekte terbang abadi. Sepertinya sekte 4 suci tidak seberapa. Kita sudah sampai di sekitar mereka dan mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda respons. Seketika banyak orang di belakang mengejek dan tertawa terbahak-bahak. Mereka mungkin terlalu takut melihat pasukan sekte abadi terbang kita. Tepat sekali, tetua agung, lihatlah kota-kota di sekitar sini. Tidak ada seorang pun yang terlihat, mereka pasti ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, tawa mereka terhenti tiba-tiba, dan pasukan ribuan dari sekte terbang abadi juga berhenti pada saat ini. Karena sesosok telah muncul di langit di depan mereka. Orang ini terbang di atas pedang, mengenakan jubah hitam dan topeng di wajahnya. Apakah Anda adalah master sekte dari 4 sekte suci ini? Sun Changfa berbicara dengan nada menghina, di matanya, master sekte ini hanyalah seorang penggarap pendirian fondasi yang rendah. Sosok yang mendekat adalah Ning Fan, matanya dipenuhi dengan penghinaan di balik topengnya. Sekte abadi terbang, kamu hanya membawa sampah ini. Wah, kamu terlalu sombong, ini bunuh diri. Sun Changfa berbicara dengan dingin lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pengikutnya untuk maju ke depan. Sekelompok murid menerkam ke arah Ning Fan sendirian. Dan seseorang mendekati sisi Sun Changfa, tampak khawatir. Penatua Agung, kecil kemungkinan dia akan muncul di sini sendirian. Mungkin ada penyergapan. Bagaimana kalau ada penyergapan? Mereka adalah murid-murid elit sekte abadi terbang, apa yang bisa digunakan oleh 4 sekte suci untuk melawan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.